Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Lecia Arum Pradana Marpaung. Saya dari SMP Selada Slamet Riyadi. Pada hari ini, saya akan membawakan cerita rakyat atau dongeng dari Papua yang berjudul Raja Ampat dan Telur Ajaib. Selamat mendengarkan. Dahulu kala, di sekitar Teluk Waigeo, hiduplah sepasang suami istri. Mereka sudah lama menikah, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Namun mereka tetap berusaha. Mereka terus berdoa kepada Tuhan agar suatu hari nanti mereka bisa menimang anak mereka. Pada suatu hari, sang suami mengajak istrinya untuk mencari kayu bakar di hutan. "Istriku, apakah kamu mau menemani dan membantuku untuk mencari kayu bakar di hutan?" tanya suaminya. "Ya, aku mau. Aku mau menemanimu dan membantumu mencari kayu bakar di hutan," jawab istrinya. Akhirnya mereka berdua berjalan menuju hutan saat matahari masih berada di ufuk timur. Tapi sampai tengah hari, mereka belum menemukan sedikit pun kayu bakar untuk mereka bawa pulang. Setelah sejenak beristirahat, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan masuk lebih dalam ke tengah hutan sampai tiba di tepi sungai Waigeo. Suaminya yang kelelahan itu bertanya pada istrinya, "Istriku, apakah kamu mau beristirahat sejenak di sini?" Tanpa basa-basi, istrinya langsung menjawab, "Ya, aku mau suamiku, aku sangat lelah. Aku ingin beristirahat di sini dan meminum air sungai itu." "Sepertinya air sungai itu terlihat sangat segar," jawab istrinya. Akhirnya mereka berdua duduk di sana sambil menikmati air sungai yang sangat segar itu. Ketika mereka lagi asyik menikmati pemandangan sungai itu, mata sang suami tidak sengaja tertuju pada lubang besar di seberang sungai. Di dalamnya ada sebuah benda besar yang berwarna putih mengkilap, memantulkan cahaya matahari siang itu. Sang suami langsung bergegas ke sana. Ia langsung memangkas dedaunan yang menutupi lubang tersebut. Saat semuanya sudah terlihat sangat jelas, ia kaget sekaget-kagetnya karena ia menemukan ada 6 butir telur yang sangat amat besar di sana. Melihat hal itu, suaminya langsung memanggil sang istri. "Istriku, istriku, kemarilah, lihatlah apa yang aku temukan." Saat istrinya mendekat, istrinya juga kaget sekaget-kagetnya karena ia melihat ada banyak telur besar di sana. Istrinya bertanya pada suaminya, "Telur apakah itu?" Lalu suaminya menjawab, "Entah, mungkin itu telur unta. Bagaimana kalau kita bawa telur-telur ini pulang? Lumayan, besok pagi bisa kita masak." Sesampainya di rumah, hari sudah gelap, sudah malam, dan sudah tidak ada matahari yang menyinari mereka lagi, digantikan dengan bulan yang menyinari mereka pada malam itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyimpan telur-telur itu dan memasaknya besok hari. Mereka menaruh telur-telur itu di atas lemari kamar mereka. Keesokan paginya, betapa kagetnya mereka berdua ketika mereka berdua melihat 5 dari 6 telur itu telah menetas. Dan yang keluar dari telur itu adalah bayi. 5 bayi yang keluar dari telur-telur itu. 4 bayi laki-laki dan 1 bayi perempuan. Mereka tidak bisa berkata apa-apa karena mereka sangat panik melihatnya. Bayi-bayi itu seperti merasakan kepanikan dan ketakutan orang tuanya. Dengan ajaib,
tiba-tiba bayi itu berkata kepada sang suami, "Tenang, jangan takut, aku adalah anak kalian." "Apa maksud kalian?" tanya suaminya dengan cepat. Lalu bayi itu berkata, "Aku adalah anak kalian. Kami dikirim ke sini untuk menjadi anak kalian. Doa kalian telah dijamah oleh Tuhan, maka peliharalah kami." Betapa senangnya suami istri itu ketika mendengar bahwa mereka adalah anaknya. Akhirnya mereka merawat anak-anak itu hingga anak-anak itu tumbuh menjadi anak yang baik dan berbakti pada orang tuanya. Anak-anak itu tumbuh besar dan semakin sering membantu orang tuanya bekerja di ladang, di sawah, dan menggarap pulau-pulau yang mereka punya. Pada suatu hari, ada kejadian yang sangat membuat keluarga mereka malu. Anak perempuan satu-satunya ternyata terpikat oleh pemuda dari desa lain. "Ma, Pa, berikanlah aku restu untuk menikah dengan pemuda itu." "Tidak, aku tidak akan memberikan restu untuk kamu menikah dengan pemuda dari desa tersebut." Karena tidak mendapat restu, akhirnya anak perempuan satu-satunya itu pergi dengan pemuda itu menaiki kapal yang sangat besar menuju Pulau Namure. Sisa keempat kakak laki-lakinya yang masih tinggal bersama orang tuanya. Tahun terus berganti. Ayah ibunya pun semakin tua. Ayahnya sudah di titik sakit-sakitan terus. Akhirnya sebelum menjelang ajalnya, ayahnya berpesan kepada keempat kakak laki-lakinya itu, "Nak, aku akan mewariskan keempat pulau di Teluk Kaboyi untuk kau jadikan ladang dan kau dapat berkuasa atas pulau-pulau tersebut." Setelah itu, ayah mereka meninggal dan mereka menuruti dan menggarapi semua pulau-pulau yang ada di situ. Setelah berjalannya waktu, semakin banyak orang-orang yang berpindah dan migrasi ke pulau-pulau tersebut. Akhirnya pulau-pulau tersebut mereka jadikan sebagai kerajaan. Pulau satu ditempati oleh anak satu sampai pulau keempat ditempati anak keempat. Dan mereka berempat menjadi raja di pulau mereka masing-masing. Terima kasih.